السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي وأختي. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. أنا تورا رحمن. Anna Raihan Sani Rayendra. Ana Kendi Kunia Izati. Ana Salma Rizky Talita. Ana Shanaya Tahira Setia. Ana Ratu Ali Arifah. Ana Akila Febila Putri. Ana Inayatullah. Ana Kaila Zahra Wina Pribadi. Ana Syifa Nurul Khairat. Ana Fatih Abdul Wafi. Ana Zafir Iqbal Sandika. في هذا الفيديو سنتكلم عن مسالك المراهقين. شكرا، جزاكم الله خير. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu sering menjadi permasalahan umum yang ada di sekitar kita, terutama bagi remaja-remaja. Nah, aku mau tanya nih kepada salah satu teman kita, yaitu Kaila, mengenai apa sih yang disebut sebagai kenakalan remaja. Menurut aku, kenakalan remaja itu kayak penyimpangan dari aturan kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak narkoba, minum-minuman keras, dan tawuran. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh teman sebaya, lingkungan sekitar, dan bisa jadi karena dia coba-coba. Kalau ini nggak dicegah, bisa memperburuk masa depannya. Oh, jadi menurut Kaila, kenakalan remaja itu seperti minum-minuman keras, narkoba, sama tawuran. Nah, aku mau nanya nih ke Rehan, gimana sih, pernah gak sih kamu tuh dengar atau ngelihat langsung atau cerita dari orang-orang mengenai kenakalan remaja ini? Kalau melihat langsung sih aku belum pernah ya, tapi kalau mendengar cerita dari orang yang terlibatnya sih udah pernah gitu. Oh, jadi kamu sebelumnya nggak pernah gitu ya? Nah, untuk kenakalan remaja, apa sih yang muncul dari pikiran kamu setelah mendengar kata nakal, Fatih? Kalau menurutku ya, nakal itu kayak sikap nggak nurut atau suka berbuat kurang baik, atau lebih tepatnya adalah sebuah perlawanan terhadap aturan tertentu. Kalau kita ngomongin kenapa banyak anak remaja yang ingin mencoba-coba minuman keras, itu tuh karena menurut aku dia didukung oleh beberapa faktor. Antara lain tuh satu itu adalah rasa ingin tahu remaja itu yang masih tinggi. Kan remaja itu belum punya jati diri yang teguh. Jadi rasa ingin tahunya itu masih tinggi. Nah, salah satunya adalah ingin rasa mencoba apa rasanya minuman keras. Lalu biasanya remaja itu meminum minuman keras itu karena ada tekanan dari sosial atau ada masalah sosial, keluarga, atau baik juga masalah yang ada di sekolah. Sebelumnya saya pribadi itu belum pernah melihat secara langsung hal-hal yang berbau seperti itu. Namun mungkin dari berita-berita yang sering saya dengar itu yang dapat saya simpulkan dampaknya itu mungkin bisa dari konsentrasi yang menurun, dari mungkin dari bertindak dia bagaimana tuh udah berantakan gitu loh, tuh juga berbicara juga udah nggak karuan. Kemudian dia juga kalau dari dampak fisiknya kita bisa ngeliat juga loh gitu, kayak wajahnya merah, dia tuh mudah mual, muntah, ataupun dia sering buang air kecil. Jadi seperti itu yang bisa saya simpulkan. Menurut aku, untuk pengaruh dari teman sebaya dan juga lingkungan keluarga itu sangatlah mempengaruhi terhadap kebiasaan minuman-minuman keras. Mengapa? Karena keluarga itu merupakan gerbang atau pintu utama untuk seseorang melakukan tindakan tersebut, seperti halnya minuman-minuman keras. Nah, mungkin dari lingkungan keluarga sendiri itu adanya kecenderungan untuk melakukan hal tersebut, sehingga nantinya
si anak bakalan mengikuti apa yang dilihat olehnya. Terus untuk lingkungan teman sebaya itu adanya tekanan dari teman sebayanya langsung. Misalnya nih, misalnya ada namanya Raka. Nah, Raka ini dia itu kan pergi nongkrong sama teman-temannya. Terus di lingkungan pertemanannya itu tuh kayak kurang sehat atau adanya pengaruh negatif gitu. Misalnya di tongkrongannya itu adalah kayak pesta minuman keras gitu. Nah, terus si Raka ini anaknya itu kan cenderung baik misalnya, tapi karena dia mengikuti ajakan dari teman dia untuk ikut di dalam tongkrongan tersebut, jadinya adalah kayak temannya tuh bilang kayak, ih kok kamu nggak minum sih, kenapa nggak minum, bla 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 gitu. Terus dia tuh jadi kayak terpengaruh, tersuges untuk kayak, iya kenapa aku nggak minum, kenapa aku nggak ngikutin juga gitu, padahal orang-orang ini aja biasa aja gitu. Jadinya dia merasa kalau hal yang dilakuin itu juga biasa aja, dan dia yang kayak ngerasa kalau dirinya itu kayak katrok atau gimana gitu. Nah, jadi lingkungan pertemanan teman sebaya itu juga mendorong gitu untuk terjadinya kebiasaan tersebut. Dari aku sih kayak gitu. Nah, teman-teman, tadi kita udah tahu mengenai faktor pengalaman dari teman-teman kita semuanya mengenai minuman keras. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tawuran anak sekolah. Yang seperti kita tahu, tawuran itu biasanya perkelahian antar dua kelompok remaja yang biasanya ada provokasinya nih. Nah, aku mau nanya ke salah satu teman kita, yaitu Inaya, apakah tawuran itu cuma soal emosi sesaat atau ada faktor gengsi dan solidaritas kelompok? Jadi menurut aku tawuran itu nggak cuma tentang emosi sesaat aja. Mungkin pada awalnya bisa karena emosi kayak marah atau tersinggung gitu. Tapi biasanya tawuran juga dipicu dengan faktor lain. Contohnya kayak takut dibilang pengecut kalau nggak ikut, atau bahkan juga solidaritas kelompok. Jadi si pemuda itu berpikir bahwa mengikuti tawuran itu wajib, sehingga mereka tetap mengikuti tawuran tersebut walau mereka tahu bahwa sebenarnya tawuran itu berbahaya bagi mereka maupun bagi orang lain. Jadi pada intinya tawuran itu nggak cuma tentang emosi sesaat aja, tapi juga tentang pengaruh kelompok dan juga kebersamaan yang salah arah. Jadi menurut Inaya, tawuran itu merupakan sebuah bentuk solidaritas kelompok yang tapi arahnya itu salah ya teman-teman. Nah, aku mau nanya teman kita nih mengenai pengalaman dia, mengenai cerita paling ekstrim yang pernah didengar mengenai tawuran. Nah, aku jadi saat kok aku jadi Nah, jadi aku dapat sebuah berita, yaitu terjadinya tawuran di bypass Kranji. Nah, beritanya cukup merinding karena kejadian itu sekitar jam 4 pagi. Terjadi dua kelompok remaja yang saling bentrok, bukan sekedar dorong-dorongan, tapi mereka tuh buat celurit, senjata tajam panjang, sampai kayu buat saling serang. Lalu situasi makin kacau, sampai akhirnya ada satu remaja yang luka parah dan tidak tertolong yang berujung meninggal dunia di rumah sakit. Polisi kemudian turun tangan dan berhasil menangkap 5 pelaku. Yang mirisnya, 4 diantaranya itu masih di bawah umur. Dari mereka disita 6 senjata tajam yang memang dipakai saat tawuran. Buat banyak orang ini jadi pengingat kalau tawuran bukan cuma soal gengsi anak muda, tapi bisa berujung fatal. Jadi ceritanya cukup membahayakan ya teman-teman mengenai tawuran ini. Nah, aku mau tanya Tora nih, bagaimana cara menghentikan budaya tawuran yang ada di sekolah yang membuat remaja-remaja ini menjadi agresif gitu. Tak ada. Baik, menurut saya untuk memastikan tawuran, seluruh aspek dalam masyarakat harus bekerja sama secara sinergis. Pertama, pemerintah. Pemerintah dapat membuat acara sehingga siswa-siswa yang tawuran dapat terhindar dari tawuran tersebut teralihkanlah. Berikutnya, pihak sekolah dapat melakukan seminar atau penyuluhan tentang bahayanya tawuran
Selain itu, siswa dapat menghindari teman-temannya yang provokator tawuran, dan masyarakat dapat membubarkan atau secara langsung atau menangkap orang-orang yang merupakan provokator tawuran. Baik, bisa seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kita udah berbicara tadi mengenai tawuran dan minuman keras. Yang terakhir kita bakal berbicara mengenai narkoba. Narkoba itu kita tahu kan sebagai obat-obat terlarang yang dikonsumsi, yang tidak boleh dikonsumsi secara ilegal di negara kita. Nah, aku mau tanya nih ke salah satu teman kita, yaitu Zakif. Bagaimana sih menurut kamu dampak atau pengaruh media sosial atau pergaulan bisa mempengaruhi akses pada narkoba? Yang pertama, melalui media sosial. Pengaruhnya jaringan transaksi. Yang dimana media sosial bisa dijadikan tempat untuk menawarkan barang-barang ilegal atau menawarkan narkoba dengan menggunakan bahasa atau sandi tertentu. Terus pengaruh yang kedua adalah normalisasi perilaku. Dimana banyak konten yang menormalisasikan bahwa narkoba itu adalah hal yang wajar dan keren. Terus yang kedua, melalui pergaulan. Pengaruhnya itu bisa juga melalui tekanan dari teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya bisa mempengaruhi seseorang untuk mencoba narkoboy. Jadi menurut kamu secara media sosial itu bisa dipengaruhi oleh konten-konten, dan secara pergaulan itu bisa dari pengaruh teman-teman. Aku juga mau nanya nih kepada Salma, apakah menurut kamu remaja itu paham betul dampak narkoba terhadap masa depannya? Sebenarnya kebanyakan udah tahu sih, dari sekolah, sosmed sampai iklan layanan masyarakat tuh udah sering banget dibahas. Tapi ya dari kepala sama ngelihat itu beda. Kebanyakan dari mereka cuma mikir nggak apa-apa, cuma nyoba sekali doang. Tapi dari yang cuma sekali itu bakal bikin keterusan sampai akhirnya ngancurin banyak hal, mulai dari kesehatan, hubungan sama keluarga, dan rencana yang ada di masa depan. Jadi menurut kamu remaja itu ngerti dampak buruk dari narkoba, tapi dia nggak peduli gitu. Dia hanya mengutamakan kepuasan dia sendiri. Tuh, oke, terima kasih. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو. اللهم بارك لنا جميعا ورزقنا علما نفيعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.